Kelahiran Pedang Iblis bab 1951 bungkuk. Iblis surgawi telah pergi bersama kultivator tua itu. Badai menerpa wajahnya saat dia memeriksa lawannya. Vitalitas yang terpancar dari sosoknya sangat kontras dengan punggung bungkuk dan janggut putihnya, dan pemandangan itu akhirnya menggelitik keingintahuan iblis ilahi. Sebelum kita mulai saling membunuh, iblis surgawi bertanya sambil mendekati kultivator, saya memiliki keraguan bahwa saya sangat ingin menyelesaikannya. Kultivator tua itu masih sedikit kesal dengan interaksi sebelumnya dengan Nuh, tetapi pertanyaan tiba-tiba dari iblis surgawi itu membuatnya terkejut. Langit dan bumi jelas telah mempelajarinya karena dia merupakan ancaman potensial, jadi terasa aneh melihat jejak stabilitas mental dalam dirinya. Kenapa kamu tidak memperbaiki punggungmu? Iblis ilahi dengan cepat melanjutkan dan membuat kejutan sang ahli hancur. Kamu benar-benar dewa yang berdiri di dekat puncak perjalanan kultivasi, komentar iblis ilahi sambil merentangkan tangannya karena tidak percaya. Kenapa kamu tetap mempertahankan penampilan ini? Bahkan tidak nyaman meminum anggur seperti ini. Kultivator tua itu menatap iblis ilahi yang mengeluarkan secangkir penuh anggur dari cincin luar angkasanya dan mencoba minum sambil berpura-pura memiliki punggung bungkuk. Sebagian cairannya jatuh, tapi dia segera menghentikannya dengan energi mentalnya. Mungkin aku salah melakukannya, tebak iblis ilahi sebelum mengambil cangkir lagi dan menyerahkannya kepada kultivator. Tunjukkan padaku bagaimana kamu melakukannya. Kultivator tua itu merasakan keinginan untuk menyerang iblis surgawi di tempat, tetapi dia menahan diri sambil terus terbang ke depan. Dia benar-benar mengabaikan tawaran itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menerima minuman dari musuh. Menjadi samar tidak akan membuatmu lebih dekat dengan langit dan bumi, ejek iblis ilahi sambil mengosongkan kedua cangkir dan membuangnya. Saya rasa orang yang bungkuk juga tidak akan melakukan hal yang sama. Cangkir di tangannya kembali penuh saat dia menurunkannya. Kultivator tua tidak melewatkan detail itu, tetapi langit dan bumi telah mencatatnya. Tetap saja, dia ingin memastikan bahwa iblis surgawi tidak kehilangan kemampuan itu setelah mendapatkan kembali kejernihan mentalnya. Mungkin itu adalah teknik kultivasi yang diperlukan untuk hukummu, seru iblis surgawi saat mata merahnya berbinar. Tidak, tunggu, ini disebut dunia bagi mereka yang berada di peringkat ke-9. Dunia punggung bungkuk yang menjatuhkan lawan dengan lekukan tajamnya. Apakah dunia menjadi lebih kuat tergantung pada sudut yang kamu buat? Divine Demon meminum dari cangkirnya sambil menggaruk dagunya. Dia sepertinya lupa bahwa pertempuran mematikan akan segera terjadi. Seluruh fokusnya adalah mencoba memecahkan keraguan itu. Ini tentang menghormati bentuk yang Anda miliki ketika Anda memperoleh kekuatan suci, akhirnya kultivator tua itu menjelaskan. Meski begitu, dia tetap terkejut ketika dia merasakan kedipan di tingkat budidaya iblis-iblis. Jangan pedulikan itu, desah iblis ilahi. Kadang-kadang hal itu terjadi. Saya akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan yang telah menghantui saya selama ribuan tahun. Saya mungkin pernah mengalami tantangan tentang punggung bungkuk. Saya tidak yakin. Sebagian besar ingatan saya masih kabur. Kultivator tua itu memastikan untuk menghafal semua yang dikatakan iblis surgawi. Dia bahkan mencoba menemukan detail yang mungkin terlewatkan oleh langit dan bumi setelah sebagian tidak aktif. Tetap saja, iblis surgawi merasa terlalu sulit untuk dipelajari. Keberadaannya tidak pernah tampak jelas. Memeriksa dia bahkan bisa membingungkan sebagian besar waktu. Bagaimana kamu bisa mencapai langkah sebelum peringkat ke-9? Kultivator tua itu bertanya ketika rasa penasarannya menjadi tak tertahankan. Aku adalah iblis, jelas iblis ilahi. Saya hanya membayar harga untuk uang muka, baik itu nyawa, rasa sakit, atau kenangan. Iblis surgawi mungkin tampak rumit untuk dipelajari, tetapi kultivator tua itu sepertinya memahami sesuatu setelah jawaban itu. Langit dan bumi sering menganggap keberadaan iblis surgawi sebagai hukum rumit dengan potensi tak terbatas. Para penguasa bahkan menaruh perhatian besar padanya karena dunianya bisa menjadi bagian penting dari kekuasaan mereka. Namun, evaluasi itu terasa tidak menyenangkan sekarang. Kultivator tua bisa merasakan kemurnian bawaan dalam pikiran iblis ilahi. Yang terakhir ini tidak bodoh. Dia sebenarnya adalah salah satu makhluk terpintar di seluruh dunia dalam hal-hal yang dia inginkan. Namun, penggerak intinya tampaknya tidak memiliki banyak liku-liku. Rasanya sangat sederhana, seperti dorongan yang tidak bisa dia hentikan. Kamu adalah kasus khusus di dunia, kata kultivator tua itu setelah beberapa saat. Kamu bisa membawa manfaat besar bagi langit dan bumi jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan mereka sendiri. Tidak mungkin, Demon Iblis mendengus. Saya mungkin mempertimbangkan untuk mengajari mereka sesuatu jika mereka bersujud kepada saya selama 100.000 tahun, tapi saya tidak ingin memberi mereka harapan palsu. Saya sedang berbicara tentang penguasa dunia, ulang kultivator tua itu dengan kerutan muncul di wajahnya. Kamu mungkin benar, iblis ilahi tertawa. 100.000 tahun terlalu singkat bagi mereka. Mari kita jadikan 1 juta, dan saya akan memikirkannya. Surga dan bumi, kultivator tua itu berteriak sambil menunjuk ke langit,
penguasa dunia yang sebenarnya. Bagaimana mereka harus membungkuk? Itu masalah mereka, jawab iblis ilahi dengan tidak peduli. Itulah tawaranku untuk saat ini. Mungkin dalam beberapa tahun lagi akan menjadi 2 juta. Kultivator tua itu akhirnya memahami masalah iblis ilahi. Dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Sifat suatu situasi tidak menjadi masalah. Kemacetannya tidak menjadi masalah. Dia adalah iblis surgawi karena itulah satu-satunya bentuk keberadaannya yang bisa dia ambil. Kalau begitu, kita harus saling membunuh, desah kultivator tua itu. Bukankah kita sudah memutuskannya? Divine Demon bertanya sambil meletakkan tangannya kembali di dagunya. Aku tidak lupa kan? Kultivator tua itu menggelengkan kepalanya sebelum memeriksa sekelilingnya. Hubungannya dengan langit dan bumi membuatnya memahami posisinya saat ini. Dia telah menempatkan jarak yang cukup jauh dari danau, dan medan perang lainnya juga jauh. Daerah itu sempurna. Sang ahli menjentikan jarinya, dan badai pun pecah, membersihkan area luas yang bisa menampung pertempuran yang akan segera terjadi. Iblis ilahi tersenyum dingin pada adegan itu, dan dia tidak ragu-ragu membuang cangkirnya meskipun masih ada sisa anggur. Anda tidak akan mendapat tantangan di pihak saya, kultivator tua itu mengumumkan. Kami telah mempelajarimu terlalu lama untuk memberimu keuntungan sebesar itu. Saya tidak akan menjadi tantangan jika itu mudah didapat. Iblis surgawi tertawa ketika auranya menyebar ke lingkungan dan menguasai sebagian dunia. Saya juga harus mengakui sesuatu, ungkap kultivator tua itu sambil memasang ekspresi rumit. Kamu kuat, dan hukummu tampak tidak terbatas. Terima kasih, iblis surgawi menjawab dengan nada bingung. Langit dan bumi sangat memperhatikanmu sehingga mereka tidak mengizinkan kami membunuhmu, jelas kultivator tua itu. Mereka sudah lama menyiapkan sesuatu yang dimaksudkan untuk melanggar hukummu. Maafkan aku, kamu tidak akan bertempur. Kultivator tua itu mengangkat tangannya, dan dunia mengeluarkan suara berdengung. Pilar cahaya menembus badai dan mengaktifkan salah satu fungsi yang ditambahkan langit dan bumi ke dunia. Sebuah penjara berbentuk kubus tiba-tiba muncul di sekitar kedua ahli itu. Dinding yang terbuat dari bahan yang sama dengan langit muncul di sekitar mereka bahkan sebelum mereka berpikir untuk bereaksi. Ruang di dalam sangkar itu juga hancur dan menyatu dengan material putih hingga meninggalkannya mengambang di antara kehampaan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1952 menyanjung. Sangkar itu sempurna untuk melawan kemampuan Divine Demon. Tidak adanya energi di dalam kehampaan dan dinding putih yang mengisolasi kedua ahli dari dunia luar memenuhi tujuan mereka untuk membatasi salah satu hukum paling fleksibel dan ajaib di seluruh negeri abadi. Iblis surgawi mendapati dirinya terbenam di dalam kegelapan yang diterangi oleh cahaya putih yang familiar. Awan kecil yang terbuat dari energi biru yang diserap sebelum aktivasi jebakan melayang di sekelilingnya, tapi segala sesuatunya kosong atau milik alam yang tidak bisa dia pengaruhi. Dinding putihnya sepertinya memiliki struktur langit yang sama, dan kekuatannya juga sangat tinggi. Mereka berdiri di puncak, di tingkat atas dari peringkat ke-9. Jelas sekali bahwa langit dan bumi tidak langsung membuat jebakan itu tetapi telah mempersiapkannya sejak lama. Kultivator tua itu bahkan telah menyatakan hal itu, tetapi kata-katanya tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan menakjubkan itu. Langit dan bumi harus menambahkan hukum ke dunianya untuk memungkinkan hal ini terjadi, jelas kultivator tua itu. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Segala sesuatu di bawah langit memiliki kekuatan untuk mengaktifkan jebakan ini. Kami sudah siap untuk membawamu keluar sejak lama. Iblis surgawi memasang ekspresi dingin saat matanya melirik ke sekeliling. Dia memiliki energi, tapi itu tidak cukup untuk menciptakan beberapa kemampuan di peringkat ke-9. Lawannya adalah seorang penggarap tahap cair, jadi perbandingan antara cadangan bahan bakar mereka tidak mungkin dilakukan. Iblis surgawi mencoba menyebarkan pengaruhnya ke tembok putih, tetapi mereka tidak bereaksi terhadap hukumnya yang luar biasa. Tampaknya mustahil untuk terpengaruh. Pikirannya berjuang untuk menganalisisnya bahkan setelah pancaran teknik deduksi bersinar dari balik matanya. Kami memiliki kesempatan untuk menentang keputusan ini, lanjut kultivator tua itu. Perangkap ini mahal, dan ini menunjukkan betapa tidak satupun dari kami yang mampu mematuhi hukum Anda dengan aman. Namun, tidak satupun dari kami yang mencoba meyakinkan langit dan bumi sebaliknya. Kami semua cukup menghormati dan takut pada Anda sehingga meminta bantuan para penguasa. Divine Demon tidak peduli dengan pujian itu. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalam pikirannya ketika dia mencoba mencari jalan keluar dari situasi itu, tetapi pikirannya hanya menemui jalan buntu. Melawan seorang kultivator tahap cair adalah hal yang sulit, bahkan mustahil bagi kultivator peringkat 8, tetapi iblis ilahi merasa cukup kuat untuk berhasil dalam tantangan itu. Namun, lingkungan unik yang telah disiapkan langit dan bumi untuknya sepertinya menghancurkan harapannya. Iblis ilahi tidak dapat mengumpulkan lebih banyak energi. Dia tidak punya pengaruh apapun, dan dia juga merasa cukup yakin bahwa bahkan lawannya tidak akan bisa merobohkan tembok itu kecuali tembok itu memenuhi tujuannya. Langit dan bumi melakukan banyak kesalahan,
Namun mereka jarang membiarkan kelemahan mencolok tersebut terbuka. Jebakannya tampak sempurna. Divine Demon percaya bahwa energi di dalam pusat kekuatannya dan sedikit bahan bakar yang dikumpulkan dari dunia luar dapat menciptakan serangan yang dapat mempengaruhi lawannya. Namun, hampir mustahil untuk mengalahkan kultivator tua itu hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dia tidak yakin apakah tembok putih akan runtuh setelah meraih kemenangan itu. Apakah kamu melakukan semua ini untukku? Iblis surgawi akhirnya bertanya. Ini hampir menyanjung. Kamu seharusnya merasa tersanjung, jawab kultivator tua itu sambil melambaikan tangannya untuk menyorot dinding putih. Keberadaanmu bisa menjadi landasan bagi langit dan bumi untuk mencapai peringkat ke-10. Kamu bisa menjadi inti dari eksistensi terkuat di dunia dan membantu mereka maju ke sepanjang tahap masa depan. Apakah kalian para penguasa tahu bahwa aku lebih baik mati daripada menyerah? Divine Demon bertanya sambil menggaruk dagunya. Tentu saja, jawab kultivator tua itu. Studi langit dan bumi tidak hanya melibatkan kekuatan mentah. Studi ini menggunakan kalkulasi dan ramalan yang tak terhitung jumlahnya yang dimaksudkan untuk memprediksi seberapa besar potensi yang dimiliki masing-masing hukum. Bahkan studi ini memeriksa seberapa besar manfaatnya bagi keberadaan penguasa, tetapi Anda mungkin ingin tahu bahwa mereka melangkah lebih jauh bersamamu. Kultivator tua itu mengangkat tangannya, dan gerakannya membuat warna putih yang terpancar di dinding semakin kuat. Tekanan berat menimpa kekosongan tersebut, dan materi hampir mulai mengisinya karena kepadatan pancarannya. Cahaya itu juga membawa kekuatan yang sama dengan tepian yang bersinar itu. Itu adalah energi di tingkat atas. Mata iblis-iblis melebar ketika energi itu menyinari dirinya. Dagingnya tampak bersukacita ketika hal itu menyebarkan pengaruhnya pada sosoknya. Rasanya seperti bahan bakar yang mampu memberi makan keberadaannya dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh energi lain sebelumnya. Ini sebenarnya mirip dengan hukumnya, hanya saja dalam versi yang dimiliki sistem langit dan bumi. Ini adalah prototipe hukum masa depan Anda jika Anda menerima untuk bergabung dengan sistem ini, kata kultivator tua itu sambil tersenyum penuh pengertian. Jangan repot-repot mencoba mengeksploitasinya. Saya belum pernah melihat begitu banyak perlindungan dan jebakan di satu tempat. Anda tidak akan dapat menggunakannya untuk kekuatan Anda sendiri bahkan jika Anda berada di puncak perjalanan kultivasi. Kalau begitu, mengapa menunjukkannya kepadaku? Iblis surgawi bertanya sambil melambaikan tangannya di antara cahaya itu. Sebagai bukti kejujuran kami, jawab kultivator tua itu. Langit dan bumi bersedia memodifikasinya sesuai keinginan Anda. Anda hanya perlu menyerahkan keberadaan Anda pada sistem untuk menjadi kultivator peringkat puncak 9 dengan keberadaan yang dibuat persis seperti yang Anda inginkan. Kamu pasti sangat menginginkanku, Divine Demon tertawa. Anda tidak tahu, sang pakar tersenyum. Kamu memiliki kekuatan yang unik. Kamu bahkan mungkin menjadi kunci untuk menangani setiap situasi tak terduga yang akan terjadi pada langkah masa depan perjalanan kultivasi di hadapan langit dan bumi. Dengan yang pertama menjadi pewarisku, tambah Divine Demon. Memang benar, kultivator tua itu terkekeh. Noah Balvan mungkin akan mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang langit dan bumi tahu hampir mustahil untuk dihentikan. Itu adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kesalahan mereka. Dia akan terus tumbuh lebih kuat saat para penguasa semakin dekat dengan tujuan mereka. Iblis ilahi terdiam. Tangannya berenang di antara cahaya yang pekat saat keberadaannya mencoba mempengaruhinya. Teknik deduksinya tidak dapat memahami banyak hal, tetapi itu membuatnya sadar bahwa kekuatannya tidak dapat menyentuh cahaya itu. Ini bukan hanya soal perbedaan kekuatan. Bahan bakar itu memiliki penghitung khusus yang membuatnya tidak dapat disentuh oleh hukumnya. Apakah ini ketakutan? Iblis ilahi bertanya. Apakah kamu begitu takut pada kami? Langit dan bumi melakukannya, penggarap tua itu mengumumkan. Mereka tidak percaya Anda bisa menang, tapi mereka tahu Anda bisa menimbulkan banyak masalah. Ini untuk mencegah kemungkinan terburuk. Yang, iblis ilahi bertanya sambil alisnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Timmu menjadi cukup kuat untuk memaksa langit dan bumi memulai segalanya lagi untuk mengalahkanmu, jelas kultivator tua itu. Mereka tidak takut kalah, tapi mereka tahu bahwa Anda bisa membuat mereka membuang banyak waktu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1953 keberadaan. Iblis ilahi jarang memikirkan hidupnya. Dia murni dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya. Dia tidak pernah ragu karena dia merupakan perwujudan dari iblis sejati. Namun, langit dan bumi telah menempatkannya dalam situasi tanpa harapan. Jebakan itu tidak mempunyai jalan keluar. Itu sempurna dalam segala hal, dan iblis surgawi dapat memahaminya dengan jelas. Sepertinya dia hanya perlu memutuskan bagaimana cara mati. Memberikan keberadaannya akan menjaga pikirannya. Iblis ilahi akan kehilangan semua yang telah dia bangun pada tahun-tahun itu, tetapi dia akan tetap mempertahankan pikirannya. Sebaliknya, meskipun dia memutuskan untuk bertarung, langit dan bumi akan tetap mencuri sebagian dari hukumnya. Iblis surgawi tidak dapat menemukan pilihan lain. Dia gagal memprediksi jebakan langit dan bumi,
tapi dia juga tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menentang para penguasa ketika mereka memutuskan suatu proyek. Kau benar-benar menempatkanku pada posisi yang sulit, Divine Demon mengumumkan. Yah, tidak juga. Kultivator tua itu mengerutkan kening, tetapi iblis ilahi tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan arti di balik kata-katanya. Auranya melonjak dan meluas di antara warna putih yang terpancar di dinding. Cahaya itu bisa menekan keberadaan iblis-iblis, tapi cahaya itu mundur begitu saja saat auranya meluas. Bukan perannya untuk melawan dia dalam situasi itu. Langit dan bumi telah memasukkannya ke dalam perangkap untuk menggoda iblis surgawi, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya untuk mengalahkannya karena batas keadilan mereka. Energi biru yang dikumpulkan iblis ilahi sebelum aktivasi jebakan berputar di sekelilingnya dan mulai mengembun saat mengalir menuju lengan kanannya. Kekuatan yang terkandung di dalam pusat kekuasaannya juga keluar dan membantu proses tersebut. Prasasti melingkar terbentuk di lengan iblis ilahi dan diperluas untuk menciptakan teknik yang mampu melepaskan hukum berlawanan yang pernah dia gunakan di masa lalu. Formasi silindris segera tumbuh dari anggota tubuhnya dan menciptakan struktur mirip meriam yang membentang melewati tangannya. Cahaya formasi berubah dari biru menjadi putih. Hukum iblis ilahi mengubah kekuatan itu menjadi energi yang lebih tinggi yang membuat tingkat keseluruhan prasasti mendekati tahap cair. Wajah kultivator tua itu tidak bisa tidak menunjukkan keheranannya di depan tampilan kekuatan yang teratur dan tenang itu, tetapi tidak ada rasa takut yang muncul di matanya. Dia siap mati dalam situasi itu karena dia sudah memenuhi perannya. Mengesankan tapi tidak berguna, seru kultivator tua itu sambil mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatannya. Ayo, uji kekuatanmu melawanku jika kamu mau, ini akan memberimu gambaran tentang bagaimana jalan langit dan bumi adalah pilihan terbaik. Divine Demons mendengus saat ekspresinya menjadi lebih dingin. Lawannya tidak menganggapnya serius, dan dia memahami alasan di balik reaksi itu. Itu tidak hanya melibatkan jebakan langit dan bumi. Itu juga mempertimbangkan kekuatan tekniknya. Satu serangan dengan kekuatan dalam tahap cair tidak cukup untuk mengalahkan seorang penggarap tahap cair. Divine Demon bahkan membutuhkan seluruh energinya untuk meluncurkannya, sementara lawannya hanya perlu mengandalkan kekuatan normalnya untuk bertahan. Kurangnya energi di lingkungan akan membatasi iblis ilahi pada serangan tunggal itu, dan dia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk membunuh seorang kultivator belaka. Rasanya sangat mengecewakan karena keseluruhan perjalanannya harus berujung pada ekspresi kekuatan yang tidak ada gunanya. Saya tidak ragu bahwa saya akan mati di sini, kata iblis ilahi dengan nada yang hampir tidak peduli, tapi tolong, pahamilah iblis tua ini. Saya tidak akan pernah mati dalam diam. Lakukan sesukamu, kultivator tua itu mengangkat bahunya tanpa menurunkan tangannya. Langit dan bumi siap menerimamu dalam segala bentuk. Selebihnya terserah kamu. Kurasa aku masih bisa meraih kemenangan kecil, bisik iblis ilahi sebelum menutup matanya. Energi putihnya bergetar dan menjadi tidak stabil. Formasi tersebut meluas ketika suar kecil mencoba keluar dari strukturnya. Tampaknya hampir meledak, tapi tampaknya terlalu padat untuk dihancurkan. Kekuatan formasi meningkat selama proses tersebut. Itu sudah menginjak tahap cair, tetapi terus tumbuh seiring dengan melonjaknya tekad iblis-iblis. Kultivator tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut lagi ketika dia merasakan bahwa tingkat tekniknya melampaui pusat kekuatannya. Kamu luar biasa, kultivator tua itu berteriak. Itulah tepatnya yang dibutuhkan oleh langit dan bumi. Kamu telah memiliki akses terhadap kekuatan yang hanya dapat dimiliki oleh makhluk peringkat 9 sejak awal jalan ilahimu. Kamu adalah putra terberkati nafas. Kamu adalah produk sempurna dari sistem penguasa. Saya menantang diri saya sendiri untuk mengatasi jebakan ini, Divine Demon mengumumkan tanpa membuka matanya. Semoga keberadaanku membayar harga atas kegagalanku. Ekspresi kultivator tua itu membeku mendengar kata-kata itu. Senyumannya yang bersemangat dan tercengang berubah menjadi seringai khawatir yang berusaha untuk mempercayai jebakan itu sepenuhnya. Ketakutannya juga bertambah ketika dia merasakan formasi melewati tahap cair dan melangkah ke tahap padat. Teknik iblis-iblis telah mencapai puncak dunia kultivasi tepat pada detik itu. Peristiwa yang tidak nyata itu tidak lebih dari sebuah keajaiban. Dia telah berhasil mendorong energi yang hampir tidak bisa menyentuh tahap cair dalam bentuk sempurnanya melewati batas alaminya. Dia telah menciptakan kekuatan dari ketiadaan bahkan saat berada di dalam jebakan yang dimaksudkan untuk mengisolasi hukumnya. Pemandangan itu menakjubkan, dan bahkan menegaskan bahwa harapan langit dan bumi tepat sasaran. Hukum iblis ilahi memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat mengabaikan makna, persyaratan, bahan bakar, dan alasan umum untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Hanya kata ajaib yang bisa menggambarkan efeknya yang luar biasa. Namun, iblis ilahi selalu harus membayar harga untuk kekuatan itu. Dunia seringkali membayar ganti ruginya, namun jebakan mencegah hal itu terjadi. Sang ahli harus menggunakan mata uang lain untuk melakukan teknik itu, dan hanya keberadaannya yang bisa berhasil.
Kultivator tua itu tahu bahwa langit dan bumi telah menyiapkan tindakan pencegahan untuk kemungkinan itu. Mereka telah memperkirakan akan terjadi bunuh diri di pihak iblis ilahi. Tetap saja, tekad yang ditunjukkan oleh sang ahli membuatnya khawatir. Iblis surgawi pada dasarnya memakan keberadaannya bahkan sebelum melancarkan serangan. Dia menggunakan kemampuannya untuk melakukan keajaiban untuk melakukan teknik luar biasa terakhir itu. Bahkan langit dan bumi pun tidak tahu bahwa iblis surgawi bisa melakukan itu. Lagi pula, hanya keberadaan tertentu yang dapat menggunakan potensi atau keuntungan masa depan mereka sebagai bahan bakar yang tepat, dan iblis ilahi tidak termasuk di antara mereka. Secara teori, dia bisa melakukan segalanya, tapi itu tetap merupakan kejadian tak terduga yang tidak sesuai dengan hukumnya. Terlebih lagi, semuanya adalah bagian dari tantangan, artinya keberadaan iblis surgawi akan menderita untuk kedua kalinya jika teknik tersebut tidak menghabiskan semuanya. Langit dan bumi pasti memiliki, kultivator tua itu mencoba berbicara. Tetapi iblis surgawi mengaktifkan tekniknya sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya. Gelombang warna putih memenuhi bagian dalam jebakan, dan kultivator tua itu merasa terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya dari pelepasan energi tersebut. Tubuhnya bermetamorfosis ketika anggota tubuh, daging, dan otot tambahan keluar untuk membelanya, tapi kebanyakan dari mereka berubah menjadi berantakan dan berdarah-darah. Ketika warna putihnya menghilang, kultivator tua itu menyadari bahwa hanya kepala dan sebagian dadanya yang selamat dari serangan itu. Dia masih hidup, tapi dia akan mati kecuali langit dan bumi memperbaikinya. Meskipun demikian, detail yang paling mencolok di tempat kejadian adalah tidak adanya iblis surgawi. Kultivator tua itu sendirian di dalam perangkap. Kelahiran pedang iblis bab 1954 piala. Kekosongan area di dalam tembok putih mengagetkan penggarap tua itu, namun pikirannya tidak bisa tetap aktif cukup lama untuk merenungkan masalah tersebut. Kehidupan meninggalkannya, dan kegelapan segera menggantikan kesadarannya. Namun, dinding tiba-tiba bersinar lebih terang, dan cahayanya menyatu pada mayat yang cacat. Energi padat yang dipancarkan oleh struktur tersebut membangun kembali sang ahli dan menghidupkannya kembali dalam hitungan detik. Kultivator tua itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Para pemimpinnya telah menyelamatkannya, dan dia membungkuk dalam-dalam ke arah dinding untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sang ahli tetap dalam posisi itu sampai rasa penasarannya menguasai dirinya. Punggungnya yang bungkuk tidak memungkinkannya untuk terlalu meluruskan tubuhnya, tapi dia masih mengangkat kepalanya sebelum bergerak ke arah salah satu dinding. Langit dan bumi telah bersiap menghadapi kemungkinan bunuh diri iblis ilahi. Itu terasa normal bagi seorang ahli yang bersemangat, tetapi prosedur yang dia gunakan untuk menghancurkan keberadaannya sangatlah aneh, dan itu membuat kultivator tua itu khawatir. Desahan lega keluar dari mulut penggarap ketika dia memeriksa dinding. Warna putihnya menegaskan bahwa semuanya telah berjalan dengan baik. Langit dan bumi telah berhasil mencatat tahap terakhir yang dicapai oleh iblis surgawi sebelum kehancuran keberadaannya. Para penguasa tidak akan mampu menciptakan salinan sempurna dari hukumnya, namun mereka bisa saja hampir mencapainya. Selain itu, mereka akan mampu menyempurnakannya tepat waktu dan membangun kembali apa yang berhasil dihasilkan oleh nafas dengan sendirinya. Iblis ilahi sepertinya mewakili kebalikan dari Nuh. Yang terakhir adalah produk terkuat dari kelemahan sistem, sedangkan yang pertama muncul sebagai anak kesayangannya. Tidak kusangka kepribadian ekstrim seperti itu berakhir di tim yang sama. Sang kultivator menghela nafas sambil menekankan tangannya ke dinding. Rasanya lucu sekali bahwa Nuh dan iblis surgawi pernah menjadi bagian dari kelompok pemberontak yang sama. Salah satunya berpotensi mewujudkan kesempurnaan yang dibayangkan langit dan bumi. Namun kehadiran Nuh justru membawanya semakin dekat menjadi salah satu kegagalan terbesar mereka. Namun, para penguasa telah bertindak sebelum situasi menjadi terlalu menyusahkan. Mereka telah mengurus iblis ilahi sebelum dia dapat mengubah keberadaannya menjadi dunia. Dinding mengeluarkan cahaya kuat yang mengisi keseluruhan kekosongan di dalam jebakan. Cahaya itu memeriksa setiap sudut dan setiap tepian energi yang masih mengambang di ruang kosong itu sebelum membersihkan semuanya. Para penguasa tidak bisa membiarkan diri mereka melakukan kesalahan atau mengabaikan sesuatu dalam situasi sulit seperti itu. Hukum iblis-iblis terlalu kuat dan tidak dapat diprediksi untuk membiarkan sesuatu tidak terkendali. Dinding tersebut melakukan banyak inspeksi sebelum menerima bahwa ahli tersebut telah mati total. Kultivator menghela nafas lagi setelah cahayanya padam. Semuanya telah berjalan dengan sempurna, dan tawa bahkan hilang dari benaknya ketika dia menyadari betapa dia mulai meragukan para penguasa untuk sesaat. Tampilan kekuatan iblis-iblis yang tidak masuk akal hampir berhasil menciptakan celah dalam keyakinannya, namun kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya. Langit dan bumi telah sempurna dengan persiapannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kerutan muncul pada penggarap tua itu ketika sebuah titik aneh di dinding memasuki pandangannya. Cahaya bergetar di sana, dan dia tidak ragu untuk memeriksa sifat dari kejadian itu. Menakjubkan,
Kultivator tua itu berseru ketika dia meletakkan tangannya di titik dinding itu. Dia hampir mengancam stabilitas jebakan. Dinding bongkahan kecil itu masih bergetar karena efek serangan iblis ilahi. Sang ahli sebenarnya telah menyentuh level langit dan bumi ketika dia mengorbankan keberadaannya untuk melakukan teknik penghancuran terakhirnya. Kultivator tua itu menggelengkan kepalanya sebelum menekan dinding untuk menghentikan getaran. Semuanya berjalan diam setelahnya. Jejak terakhir kehidupan iblis-iblis menghilang dari dinding. Situasi tetap hening dan hening untuk beberapa saat hingga langit dan bumi memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghilangkan jebakan dan memindahkan proyek ke tahap berikutnya. Dindingnya hancur sebelum berubah menjadi cahaya yang membangun kembali ruang dan membawa penggarap kembali ke daerah badai. Kultivator tua itu menggali matanya sendiri dan merobek sebagian pikirannya sebelum menyebarkannya ke dalam warna putih. Ingatan dan kesannya terhadap iblis ilahi menyatu dengan dunia dan menambahkan bahan terakhir yang diperlukan untuk membangun kembali hukumnya. Sebagian dari badai mengalir menuju penggarap untuk memperbaiki luka-lukanya. Mata dan kepalanya menyesal dalam beberapa detik. Tapi ekspresi berpikir muncul di wajahnya ketika hukum kacau hendak meninggalkan sosoknya. Mungkin aku harus benar-benar memperbaikinya, bisik kultivator tua itu sebelum memanfaatkan beberapa hukum kacau di sekitarnya. Energi mengalir di dalam punggungnya dan meluruskannya. Memodifikasi tubuh bukanlah hal yang sulit bagi entitas setingkatnya. Sosoknya yang bungkuk bahkan tidak mempengaruhi gerakannya, jadi fitur tersebut sebagian besar merupakan masalah estetika. Rasanya tidak buruk, kultivator tua itu menyeringai sebelum fokus ke langit lagi. Gumpalan cahaya putih berkumpul di tempat di atasnya hingga terbentuk kepompong. Langit dan bumi ingin segera melahirkan salinan iblis ilahi untuk menguji kekuatannya, dan mereka tidak ragu-ragu menggunakan semua yang telah mereka pelajari untuk prosedur ini. Cahaya jatuh dari langit dan mengalir dari berbagai tempat di dunia untuk berkumpul di dalam kepompong. Aura yang menyerupai iblis surgawi mulai menyebar keluar dari struktur itu, dan kemiripannya dengan ahlinya semakin meningkat seiring dengan semakin banyak kekuatan yang berkumpul di dalamnya. Kultivator tua itu memasang ekspresi serius selama proses tersebut. Langit dan bumi harus berhasil sekarang, atau keberadaan iblis-iblis akan selamanya berada di luar jangkauan mereka. Masalahnya bukan pada pembuatan salinan sederhana. Mereka harus menciptakannya kembali secara keseluruhan tetapi dalam versi yang menjadi milik sistem mereka. Kepompong mengumpulkan energi hingga retakan terbuka di permukaannya yang bersinar. Pecahan yang jatuh dari struktur tersebut melayang di langit sebelum menyatu menuju sosok manusia yang muncul setelah membran padat itu hancur. Sosok manusia menyerap segalanya, dan cahaya yang terpancar dari tepinya meredup untuk mengungkapkan salinan persis dari iblis surgawi. Perbedaannya hanya pada warnanya. Kulitnya bersih dan putih, rambutnya lebih panjang dari sebelumnya, dan matanya tidak lagi berwarna merah. Mereka bersinar dengan cahaya putih yang selalu menemani para penguasa. Pusat kekuatan sosok itu diaktifkan dan memperlihatkan kekuatan panggung gasnya. Eksistensi yang dibawa oleh auranya hampir identik dengan iblis ilahi yang asli. Tampaknya tidak ada perbedaan apapun kecuali rasa memiliki yang samar-samar terhadap sistem langit dan bumi. Iblis ilahi, kultivator tua itu mengumumkan ketika sebuah getaran melanda sosok itu. Membungkuklah pada tuanmu dan umumkan peran baru dalam keberadaanmu. Salinan Divine Demon melirik ke arah penggarap sebelum berbalik ke arah langit. Dia mengangguk, dan punggungnya mulai melengkung saat dia bersiap untuk membungkuk. Namun, getaran lain menjalar ke seluruh tubuhnya dan memaksanya untuk meluruskan tubuhnya. Apa masalahnya? Kultivator tua itu bertanya. Pakar itu tidak merasa khawatir. Wajar jika produk rumit seperti itu menghadapi beberapa masalah hingga benar-benar stabil. Dia ada di sana untuk membantunya menyadari bagaimana menggunakan kekuatannya demi kepentingan langit dan bumi. Ini bukan aku, bisik sosok putih itu sambil mengangkat telapak tangannya. Badai segera bergerak menuju telapak tangannya dan mengirimkan hukum kacau untuk menciptakan apa yang benar-benar diinginkan oleh keberadaannya. Tidak butuh waktu lama sebelum secangkir penuh anggur muncul di tempat itu. Kelahiran pedang iblis bab 1955 hilang. Kultivator tua itu tetap bingung menghadapi perilaku itu, tetapi dia tidak panik. Replika yang dimaksudkan agar hampir identik dengan aslinya bisa saja mengalami banyak kegagalan fungsi, terutama jika keberadaannya sangat rumit. Langit dan bumi pasti telah menciptakan sendiri putra kesayangan nafas jika itu adalah tugas yang mudah. Menemukan dan mengenali iblis surgawi di antara para pemberontak adalah kesempatan beruntung yang tidak berani mereka sia-siakan. Dan pengikut mereka di tempat kejadian mengetahui hal itu dengan sangat baik. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan beberapa tindakan pencegahan yang telah disiapkan untuk penguasa pada kesempatan ini. Prioritas para penguasa adalah melestarikan apa yang telah mereka ciptakan karena tidak ada lagi yang seperti itu di dunia. Mereka memiliki salinan yang paling mirip dengan aslinya yang telah mati. Namun mereka harus berubah menjadi keberadaan nyata yang ingin mereka peroleh. Badai berkumpul di sekitar salinan iblis-iblis dan penggarap lama.
Mereka menjadi berubahnya arus cahaya putih yang menyatu dengan arus cahaya putih untuk menyesuaikan beberapa detail dalam hukumnya. Pernyataannya sepertinya ada pada keterpisahan dari langit dan bumi. Hukum putih adalah bagian dari sistem, namun tampaknya ia tidak menyadarinya, sehingga penggarap lama harus diperbaiki. Sejujurnya, tugas mengotak-atik lama itu relatif mudah. Langit dan bumi telah memprogram dunia untuk fungsi-fungsi tersebut, dan mereka bahkan telah menyiapkan energi yang cukup. Pakar hanya perlu mengaktifkan setiap fase tergantung pada bagaimana sosok putih itu bereaksi. Langit dan bumi akan dengan senang hati menangani prosesnya sendiri, tetapi keadaan kuasi tidak aktifnya menghalangi mereka untuk mempengaruhi dunia secara berlebihan. Selain itu, mereka mengubur dengan hukum yang hampir dicuri dari seorang berpangkat 8. Mereka telah melampaui batas keadilan mereka untuk menciptakan jebakan, dan proses tersebut sebenarnya telah menyebabkan reaksi balik yang tidak dapat dilihat oleh Nuh dan yang lainnya. Bergabung dengan proses ini hanya akan memperparah reaksi negatif tersebut, yang tidak ideal dalam kondisi saat ini. Bagaimanapun, para penguasa telah membuktikan betapa mereka adalah musuh terburuk mereka. Segala sesuatu ingin melihat mereka gagal, sehingga setiap kesalahan dapat menyebabkan masalah yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk diselesaikan. Langit dan bumi lebih memilih untuk bermain aman jika keberadaan mereka, dan pengikut panggung cair mereka telah membuktikan dirinya cukup mampu untuk menangani masalah ini. Dia mengaktifkan setiap fungsi di dunia dalam urutan tepat yang dinyatakan oleh para penguasa, dan salinan Divine Demon perlahan berubah. Modifikasi tersebut tidak mempengaruhi penampilan-penampilan tersebut. Itu mengubah auranya dan beberapa detail hukum yang dipancarkannya. Hubungan dengan langit dan bumi yang dibawa oleh keberadaannya semakin intensif, dan arus cahaya akhirnya melepaskan ikatannya. Ayo kita coba lagi, ucap Tuan itu sebelum menunjuk ke langit melewati badai di atasnya. Iblis ilahi, lihatlah ke langit. Sosok putih itu tetap berada dengan telapak tangan terangkat, namun cangkirnya telah menghilang selama proses tersebut. Kerutan muncul di wajahnya ketika dia menyadari detailnya, tapi matanya yang putih bersinar tetap bergerak ke arah langit. Cahaya langit yang menyilaukan menyinari mata salinan itu dan beresonansi dengan putihnya mata tersebut. Mereka jelas berasal dari keberadaan yang sama, dan cahaya mereka bahkan identik. Namun, kerutan di dahi sosok itu semakin dalam sebelum ia menoleh untuk melihat telapak tangannya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kultivator tua bertanya sambil mengaktifkan beberapa sensor yang tersembunyi di dunia ini. Hukum yang kacau bergerak dengan sendirinya dan mengalir menuju telapak tangan salinannya. Mereka melahirkan cangkir itu lagi, dan mereka tidak segan-segan mengisinya dengan anggur. Itu bukan aku, salinan Divine Demon sambil mengarahkan telapak tangannya yang bebas ke arah langit. Kultivator tua itu terus bersikap santai. Gagasan bahwa iblis ilahi dapat hidup kembali bahkan tidak muncul dalam pikirannya. Dia telah mengkonfirmasi kematiannya dengan item peringkat 9 di tingkat atas. Tidak ada yang bisa lolos dari hal itu. Bahkan para penguasa pun akan berjuang melawan hal itu. Tetap saja, kekhawatiran pasti muncul, meski karena alasan yang berbeda. Sang ahli ingin berhasil dalam tugas itu dan memberikan hukum itu kepada langit dan bumi. Tugasnya terasa nyaris suci ketika ia mempertimbangkan banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh para penguasa dengan tambahan makna sebenarnya dalam keberadaan mereka. Salinan hukum iblis-iblis bahkan bukan arti sebenarnya yang sederhana sekarang. Itu adalah dunia sejak langit dan bumi membangun kembali kekuatan itu dengan level di tahap gas. Sungguh luar biasa bagaimana salinan sederhana telah menjadi begitu kuat, sehingga penggarap harus melestarikannya. Minum saja dan coba ingat-ingat, saran kultivator tua itu tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Salinan Divine Demon sepertinya hampir mengabaikan perintahnya, dan akhirnya membawa cangkirnya ke bibirnya. Tegukan pertama dari rengekan yang dibuat oleh hukum yang kacau membuat matanya melebar, tapi itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Ada sesuatu yang aneh, tapi benda itu tidak hidup. Aneh, salinan itu berkomentar dan membuat penggarap tua itu santai. Tampaknya undang-undang baru ini jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Ia memiliki keraguan tentang sifatnya, tetapi ia tetap tidak mampu melawan langit dan bumi, yang mana sudah banyak. Kultivator tua itu memeriksa sensornya. Tampaknya tidak ada yang salah dengan undang-undang yang disalin. Bahkan sekarang tampak lebih baik daripada aslinya, jadi sang ahli memutuskan untuk membiarkannya untuk saat ini. Salinan iblis ilahi terus stabil dan semakin dekat ke langit dan bumi seiring dengan meningkatnya keharmonisan. Tidak butuh waktu lama sebelum para penguasa dapat menyerapnya dengan baik ke dalam keberadaan mereka dan mengerahkan kekuatannya. Kesempurnaan sudah dekat, namun sosok itu tetap mengeluh setiap kali memandang ke langit. Bukan aku, kata sosok putih itu. Itu jelas bukan aku. Aku harus menemukan diriku sendiri. Tentu saja harus, kultivator tua itu segera merespons sambil menyerahkan sensor. Lakukan sesukamu. Sosok itu mengangguk sebelum secangkir penuh anggur muncul di telapak tangannya. Ia meminumnya dalam sekali teguk, dan hukum yang kacau dengan cepat mengisinya kembali.
Ia meminumnya lagi, dan cangkirnya juga pecah selama proses tersebut. Ada yang tidak beres, sama sekali tidak beres. Salinan Divine Demon tahu bahwa ia kehilangan aspek penting dari keberadaannya untuk mengekspresikan dirinya, tetapi dunia tampaknya tidak memilikinya. Namun, sosok itu adalah dirinya sendiri. Ia bisa berpikir, jadi jati dirinya harus berada di dalam hukumnya. Divine Demon mengangkat tangannya dan menatapnya selama beberapa detik sebelum menusuk dadanya sendiri. Kultivator tua itu hampir berteriak melihat struktur yang telah dihabiskan begitu banyak oleh langit dan bumi untuk melukai dirinya sendiri. Komponennya masih ada di angkasa, tetapi dibutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk membangunnya kembali sekarang. Badai dengan cepat berkumpul menuju salinan iblis ilahi, tetapi badai itu membeku di langit ketika dia mengangkat tangannya. Kekesalan sang kultivator tua berubah menjadi kebingungan saat melihat itu. Angin kencang dari hukum yang kacau adalah bagian dari salah satu fungsi langit dan bumi. Jadi sosok berkulit putih seharusnya tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Namun, tindakan sederhana mampu menghentikan mereka. Itu pasti ada di sini, di suatu tempat, salinan itu melanjutkan sambil memasukkan lengannya lebih dalam ke dadanya. Mungkin benda itu hilang dengan sengaja, tapi aku tahu benda apa itu. Aku bisa merasakannya. Kultivator tua mengaktifkan semua pembatasan di area tersebut, namun hukum yang kacau tidak mengikuti instruksi tersebut. Mereka sepertinya mematuhi perintah iblis ilahi saat mereka berkumpul di depan sosoknya dan membuat energi merembes melewati kulitnya yang bersinar. Tidak ada yang langsung terjadi, tapi warna merah samar perlahan mulai muncul di antara mata putihnya. Kelahiran pedang iblis bab 1957 merah darah. Badai itu bergemuruh. Badai bergemuruh saat meluas ke seluruh dunia dan menyita energi sebanyak mungkin. Salinan iblis ilahi telah melahirkan bencana yang dimaksudkan untuk menyelesaikan apa yang bahkan tidak diimpikan oleh langit dan bumi. Ia ingin memulihkan keberadaan yang sangat mereka inginkan. Persyaratan prosedur dalam hal energi sangat besar. Masalahnya ada pada beberapa aktivitas yang harus dilakukan salinan secara bersamaan. Itu harus meniru apa yang sebagian telah coba dilakukan oleh langit dan bumi sebelumnya tetapi dalam skala yang lebih besar. Kumpulan hukum kacau yang membawa cukup energi untuk memuaskan bahkan bibrida terkuat pun lenyap dalam sekejap saat formasi muncul, diaktifkan, dan menghasilkan solusi di antara badai. Aliran informasi yang bahkan Raja Elbas akan kesulitan untuk menyerapnya dalam satu sesi pelatihan mengalir di dalam salinan Divine Demon dan mengisinya dengan jawaban tentang situasinya. Kultivator tua itu tidak berbohong. Prosesnya tidak mungkin, tetapi salinan iblis ilahi tidak mau mendekatinya melalui jalur normal. Sudah diputuskan bahwa dia akan menghancurkan dunianya, kembali ke peringkat ke-8, dan menghadapi terobosan lagi. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu sangat besar, dan salinan Divine Demon dapat memahami jika semuanya berhasil hanya setelah prosesnya selesai. Tak seorang pun di dunia ini yang berpikir untuk menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan demi harapan yang begitu samar. Kebanyakan ahli akan kesulitan bahkan untuk mendapatkan akses terhadap jumlah bahan bakar tersebut. Namun, salinan Divine Demon berbeda. Dunia tunduk pada keinginannya dan membantu keberadaannya dengan segala yang dimilikinya. Badai itu meluas dan bergejolak tergantung pada prosedur yang terjadi di dalamnya. Menginspeksi pusatnya tidak mungkin karena besarnya ukuran dan kekerasan badai, tetapi siapapun dapat menebak bahwa salinan iblis surgawi ada di pusatnya. Cahaya langit tampak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kilatan panjang itu sesuai dengan prosedur spesifik yang ingin dipelajari langit dan bumi karena alasan berbeda. Para penguasa belajar dari salinan iblis surgawi bahkan dalam keadaan tidak aktif, yang hanya meningkatkan keinginan mereka untuk menangkap ahlinya. Masalahnya adalah mereka sudah mencapai batas keadilan, jadi mereka tidak bisa melakukan apapun di sana, setidaknya jika harus melukai salinan iblis ilahi. Para penguasa tidak mau menyerah pada undang-undang itu, yang berarti mereka harus berharap kesuksesan replika tersebut. Para penguasa jarang mengandalkan harapan dalam urusan penting seperti itu. Mereka memiliki kekuatan untuk membantu salinan iblis ilahi di sana, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka memutuskan untuk menindaklanjuti gagasan itu. Badai tidak bisa meluas tanpa henti. Bahkan salinan Divine Demon tidak dapat melakukan keajaiban itu. Badai tersebut mencapai titik di mana ia tidak dapat tumbuh lagi, yang pasti mengakhiri penyerapan energinya yang tiada henti. Namun, undang-undang yang kacau muncul setelah badai melanda selama beberapa jam. Langit dan bumi melepaskan energi untuk mengisi area yang dibersihkan oleh bencana dan menambah lebih banyak kekuatan pada wilayah tersebut. Undang-undang baru yang kacau balau berakhir di dalam badai segera setelah mencapai wilayah umum di wilayah badai. Langit dan bumi menambahkan kekuatan pada teknik yang dimaksudkan untuk memulihkan energi lawannya. Iblis surgawi bahkan bukan musuh yang sederhana. Nafas telah menganggapnya sebagai anak kesayangannya, sehingga investasinya bisa menjadi sangat buruk. Meski begitu, mereka rela mengambil risiko untuk mendapat kesempatan memperoleh sesuatu yang begitu berharga.
Kultivator tua itu terkejut karena tubuhnya tidak hancur. Dia terjebak di dalam badai, tetapi mereka tampaknya tidak tertarik untuk menghancurkannya. Mereka bahkan tidak peduli dengan energi yang terkandung di pusat kekuasaannya. Namun, mereka juga tidak membiarkannya pergi, jadi dia tetap berada di tengah kekacauan itu dengan indera dan kesadarannya kabur. Sang ahli hampir tidak dapat merasakan apapun, tetapi dia tidak dapat melewatkan datangnya energi yang merembes langsung dari langit. Dia berbagi hubungan yang mendalam dengan para penguasa, sehingga dia dapat memahami bahwa langit dan bumi telah memutuskan untuk membantu salinan iblis ilahi. Kultivator tua itu tidak dapat memahami alasan di balik tindakan itu, tetapi dia sedikit santai setelah mengetahui bahwa langit dan bumi telah ikut serta. Dunia sudah mengambil sikap, sehingga dia bisa menikmati perannya sebagai penonton. Penambahan energi baru membuat badai semakin padat dan akhirnya mengembun menjadi kepompong yang berputar. Struktur tersebut memuntahkan kultivator tua dan material tak berguna lainnya yang terakumulasi selama perluasannya untuk menciptakan tempat lahir yang sempurna bagi lahirnya dunia iblis ilahi yang. Kultivator tua itu akhirnya dapat memperluas kesadarannya dan mempelajari peristiwa tersebut, namun rasa tidak percaya segera memenuhi pikirannya. Kepompong yang berputar itu sangat besar, bahkan sangat besar. Itu sangat besar sehingga tidak sesuai dengan visinya dari posisi itu. Berdiri di dekat kepompong juga mengharuskan dia menggunakan beberapa teknik pertahanan yang lemah. Angin kencang yang bergejolak dari hukum yang kacau tidak berusaha mempengaruhinya, namun masih menciptakan kekuatan tarik yang kuat di area terdekat. Kultivator tua itu tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu lagi, jadi dia melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Kepompong itu tidak pernah berhenti berputar, namun perlahan menyusut seiring berjalannya waktu. Sensasi berbahaya yang samar juga menyebar di area tersebut. Jelas bahwa sesuatu yang besar akan muncul, tetapi kultivator tua itu tidak tahu harus berpikir apa. Sebagian besar keyakinannya telah runtuh pada hari itu setelah menyaksikan salinannya menguasai energi langit dan bumi. Dia telah kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang masuk akal. Kepompong tersebut menyusut hingga mencapai ukuran bola setinggi 2 meter. Tepinya bahkan melengkung untuk memberikannya bentuk humanoid bersinar yang identik dengan versi salinan Divine Demon. Prosesnya sepertinya gagal, namun segalanya berubah saat sosok itu membuka matanya. Sinar merah darah yang menyilaukan keluar dari organ-organ itu dan melepaskan sejenis energi peringkat 9 yang belum pernah dirasakan oleh kultivator tua itu seumur hidupnya. Aura itu terasa seperti bentuk energi terberat di dunia, tapi juga sangat tipis. Itu bisa memiliki tekstur udara dari beberapa tanah fana atau kepadatan logam terkuat di bidang yang lebih tinggi. Keanehan pada fitur-fiturnya membuatnya hampir mustahil untuk dievaluasi. Kultivator tua hanya memahami bahwa ia berada dalam tahap gas peringkat ke-9. Siapa kamu? Kultivator tua itu bertanya ketika kerutan muncul di wajahnya karena kesadarannya berjuang untuk mempelajari aura itu. Apakah kamu salinannya atau yang asli? Mata iblis-iblis tertuju pada kultivator dan menerapkan semua tekanan yang mereka mampu lakukan. Kekuatannya sangat besar untuk eksistensi dalam tahap gas, tapi lawannya bisa menahannya dengan mudah. Masalahnya ada pada sifat penindasan tersebut. Sifatnya menyakitkan untuk dipelajari. Aku tidak tahu langit dan bumi menjunjung tinggiku, iblis surgawi mengumumkan dengan suara dingin sambil menusuk perutnya dengan tangannya dan merobek bola putih bercahaya. Mereka bahkan mencoba menyembunyikan ini di dalam diriku. Iblis surgawi menutup tangannya, dan bola itu pecah menjadi pecahan putih yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Tanah, udara, dan ruang angkasa pecah ketika dia merentangkan tangannya dan menunggu energinya menyatu di telapak tangannya. Bahan bakar putih itu menjadi merah darah begitu memasuki jangkauan matanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1956 rencana. Salinan Divine Demon hampir merusak sosoknya. Ia merobek dadanya dan mempelajari bagian dalamnya sementara angin kencang mengalir di dalam tubuhnya yang rusak untuk membantu prosesnya. Kultivator tua di kejauhan tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki sensor yang menunjukkan data yang tidak dapat dia baca dengan benar. Langit dan bumi benar-benar telah membuat fungsi-fungsi itu untuk mencegah situasi serupa, tapi segalanya tampak sia-sia di hadapan pengaruh putra kesayangan nafas. Hukum yang kacau berhenti mematuhi program mereka untuk membantu salinan iblis ilahi. Energi itu adalah produk dari bentuk kedua langit dan bumi, tapi sepertinya itu tidak menjadi masalah. Setiap bahan bakar di dunia memiliki keberadaannya yang khas jika diperlukan. Pengaruh salinan iblis ilahi melampaui metode prasasti kuno yang kuat yang digunakan langit dan bumi untuk memprogram dunia. Itu menarik bagi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar bentukan atau makna tersembunyi. Seolah-olah setiap energi di dunia dilahirkan untuk melayaninya. Di mana itu? Salinan Divine Demon bertanya saat rasa jengkel meresap dalam nadanya. Di mana kamu meletakkannya? Kultivator tua itu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menjawab dengan jujur ketika salinannya dalam keadaan seperti itu. Dia harus mengulur waktu sampai pembatasan itu akhirnya menenangkannya.
Namun, dia tidak tahu apakah dia punya cukup waktu untuk itu. Tidak ada yang berhasil di sisinya, dan langit dan bumi sebagian besar tidak aktif. Mereka tidak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti itu. Kebenaran tentang masalah ini dapat membuat salinan Divine Demon mengamuk. Keberadaan putih itu mungkin sedang mencari inti yang tidak dimiliki oleh bentuknya saat ini. Namun, bagian hukumnya sudah tidak ada lagi di dunia. Itu telah hilang ketika yang asli mati. Langit dan bumi pasti sudah diambil kembali jika mereka bisa. Salinan Divine Demon sedang merusak tubuhnya karena tertarik oleh kemiripan yang samar. Energi yang dikumpulkan oleh hukum kekacauan mendorong keberadaannya saat ini mendekati aslinya. Namun dua makhluk berbeda tidak akan pernah bisa menciptakan makna sebenarnya yang identik. Para penguasa mengetahui hal itu dengan sangat baik, dan itulah alasan dibalik undangan awal mereka. Hanya penerimaan penuh dari pihak iblis ilahi untuk menyerahkan hukumnya yang akan mempertahankan hukumnya secara keseluruhan. Sang ahli bahkan sudah habis-habisan dengan serangan terakhirnya, sehingga banyak makna aslinya yang hilang. Banyak keadaan dunia salinan saat ini yang hanya merupakan reproduksi dari apa yang telah dihafal langit dan bumi. Salinan Divine Demon telah mengungkap keseluruhan tubuhnya, tetapi tidak ada organ yang muncul di tempat terbuka. Bagian dalamnya berwarna putih dengan tekstur berbeda. Itu tidak lebih dari boneka yang diciptakan untuk meniru dirinya yang dulu, dan warna merah yang keluar dari matanya perlahan mulai menyadarinya. Awalnya realisasi tersebut hanya berupa keraguan belaka, namun aliran energi yang mengalir di dalam sosoknya terus meningkatkan fungsinya, yang akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan. Salinan Divine Demon ternyata hanyalah replika dari sebuah hukum yang tidak diingat oleh dunia. Semuanya berhenti pada saat itu. Kesimpulannya membuat salinan itu tidak bisa berkata-kata dan tanpa keinginan apapun. Ia harus mengakui bahwa ia masih belum lengkap untuk menemukan keinginan untuk terus maju, tapi ia tidak bisa mempertimbangkan kehidupan itu. Tak seorang pun di levelnya bisa melakukannya. Salinan iblis ilahi berbalik ke arah penggarap tua itu saat kemarahan berkumpul di mata merahnya. Ia tidak bisa menemukan dirinya sendiri, tapi ia bisa melampiaskannya selama ia merasakan perasaan membara itu. Ia bahkan memiliki target yang tepat dalam jangkauannya, dan tangannya dengan cepat terangkat ke arah ahli botak. Hukum yang kacau mengalir ke tangannya segera setelah mereka merasakan niatnya. Salinannya mengumpulkan kekuatan untuk menyiapkan mantra yang bisa menghabisi lawannya dalam satu pukulan. Tapi kebingungan muncul di wajahnya ketika menyadari bahwa angin kencang tidak mengambil bentuk yang diinginkan. Salinan iblis ilahi memutar tangannya untuk mempelajari hukum-hukum kacau itu, dan hukum-hukum itu berubah menjadi secangkir penuh anggur segera setelah telapak tangannya mengarah ke langit. Matanya menajam ketika ia memeriksa benda familiar itu dan mengendus minuman keras yang dikandungnya. Dunia sedang memberitahukannya sesuatu. Itu menunjukkan sebuah jalan. Aku mengerti, salinan iblis-iblis akhirnya berseru saat pemahaman muncul di benaknya. Dunia tidak tahu, langit dan bumi juga tidak tahu, dan keberadaanku sebagian besar palsu. Namun, aku tetap yang paling dekat dengan aslinya, jadi secara alami aku cenderung ke arah itu. Kultivator tua itu pernah mengkhawatirkan nyawanya sebelumnya, namun pengumuman itu membuatnya kembali ke dunia nyata. Dia harus menghentikan apa yang terjadi karena proses tersebut dapat menghancurkan keberadaan itu sepenuhnya. Pakar tersebut tidak memiliki kekuasaan atas salinan iblis ilahi, tetapi dia memiliki senjata. Dia memiliki kebenaran, yang dia tidak ragu untuk mengumumkannya sekarang karena situasinya menjadi terlalu bermasalah. Kamu tidak bisa menciptakan kembali dirimu sendiri. Keberadaan lamamu telah hilang selamanya. Kamu hanya bisa menerima untuk tetap menjadi replika. Saya pikir saya yang dulu akan memiliki sesuatu yang keren untuk dikatakan sekarang. Salinan Divine Demon mendengus sebelum merentangkan tangannya dan memanggil semua energi yang dapat dikumpulkan oleh pengaruhnya. Angin kencang yang terbuat dari hukum kacau menyerbu area tersebut dan menyatu dengan sosok putih. Berubah menjadi badai besar yang meningkatkan pengaruhnya dan memungkinkannya mencapai lokasi yang jauh. Malapetaka bertambah seiring semakin banyaknya angin yang berkumpul di dalamnya, dan kultivator tua itu mendapati dirinya tidak mampu membuka matanya begitu segalanya menjadi terlalu ganas. Semuanya tidak teratur, tetapi salinan Divine Demon punya rencana. Itu tidak jelas dan jauh dari sempurna. Tapi itu adalah taktik yang tepat yang memungkinkannya mendapatkan kembali keberadaannya. Kekuatannya saat ini berasal dari dunia yang dibangun di atas pemahaman yang telah ditiru dan direplikasi oleh langit dan bumi setelah penelitian selama ribuan tahun. Para penguasa tidak pernah berhasil memahami seperti apa iblis surgawi di peringkat ke-9. Secara teori, versi sebenarnya dari keberadaan ahli peringkat 9 tidak pernah muncul di dunia. Salinan Divine Demon tidak dapat mengubah dunianya saat ini untuk mendapatkan versi peringkat 9 yang sebenarnya. Namun, ia bisa memaksakan dirinya untuk mundur ke peringkat ke-8, menciptakan replika yang hampir sama dengan hukum sebelumnya, dan mendekati terobosan yang tepat.
Penciptaan dunia secara teoritis dapat mengisi kesenjangan yang tidak dapat ditiru oleh langit dan bumi karena keberadaannya secara alami cenderung menuju keadaan yang diinginkan. Masalah yang disebabkan oleh prosedur ini tidak terhitung jumlahnya, tetapi replika iblis-iblis berencana untuk mengkompensasi semuanya dengan bantuan tanah abadi. Aku datang menjemputmu, salinan iblis-iblis berteriak, dan badai besar itu menggemakan kata-katanya sebelum meluas lebih jauh. Bencana itu menjadi begitu dahsyat sehingga kultivator tua itu harus menarik kembali kesadarannya agar tetap aman di dalam pikirannya. Angin kencang menjadi terlalu padat dan cepat. Bahkan tingkat kultivasinya yang luar biasa tidak memungkinkan dia untuk mengamati prosedur itu dengan benar. Dunia sedang bergemuruh untuk mengumumkan dukungannya kepada putra kesayangannya. Badai rela meninggalkan segalanya hanya untuk memberikan salinannya kesempatan untuk mendapatkan kembali jati dirinya, dan semuanya akhirnya mulai hancur. Hukum tidak penting lagi di hadapan kekuatan yang dapat menyentuh langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1958 Keadilan. Siapa kamu? Kultivator tua itu berteriak lagi. Iblis ilahi berbeda dari versi aslinya dan replikanya, tetapi meminta tua itu tidak tahu apakah dia telah berhasil mendapatkan kembali hukum aslinya. Pengaruh merah darah itu menakutkan dan kuat, tapi sepertinya tidak ada kesamaan dengan warna biru dan putih sebelumnya yang memperoleh energi yang ditangkap oleh keberadaan itu. Kamu berbicara seolah-olah jawabanku dapat mengubah posisimu, iblis ilahi mengumumkan dengan suara dingin saat dunia terus hancur untuk memberikan energi. Saya perlu tahu, kultivator tua itu berseru ketika daging dan otot tambahan tumbuh di tubuhnya. Sang ahli berubah menjadi raksasa dalam waktu singkat. Bentuknya mengerikan, bercak kulit yang menonjol tumbuh dari tempat yang aneh dan merusak sosok humanoidnya. Dia bahkan memiliki otot yang tumbuh di bagian belakang kepalanya. Anda ingin saya menegaskan keyakinan Anda pada langit dan bumi? Iblis ilahi memahami sementara cahaya yang terpancar di matanya semakin kuat. Kamu punya kekuatan. Gunakan itu untuk menemukan jawabanmu. Kultivator tua itu dibakar sebelum menumbuhkan anggota tubuh tambahan dan menembak ke depan. Dia takut akan potensi iblis ilahi, tetapi dia tetap berada dalam wujud gas sekarang. Melakukan perlawanan bukanlah suatu masalah. Iblis ilahi tetap diam saat sosok mengerikan itu mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya tampak mampu memahami sifat dunia ahli segera setelah dia memasuki kisaran warna merah darahnya. Kekuatannya ada pada darah dan dagingnya, namun tetap memiliki pengaruh langit dan bumi. Iblis ilahi mengangkat tangan dan memegang tangan, dan energi yang berada di bawah kendalinya sampai sekarang melesat ke depan untuk menghadapi monster yang datang. Jejak bahan bakar berubah menjadi kemampuan berbeda saat mereka berkumpul menuju penggarap lama. Mereka menjadi pancaran cahaya, boneka mirip ular dengan taring berbisa, kumpulan energi yang membawa efektivitas unik melawan darah dan daging. Dampaknya terhadap tingkat cair menyebabkan ledakan yang memperluas retakan pada ekosistem. Dunia berguncang di depan bentrokan antara dua dunia di peringkat ke-9. Kultivator tua itu sepertinya mampu memodifikasi tubuhnya dengan bebas dan mengembangkan otot atau anggota tubuh baru tergantung pada ancaman yang dihadapinya. Namun, tidak ada yang bisa bertahan dari kekuatan Divine Demon. Kemampuan berwarna merah darah tidak pernah berakhir. Mereka selalu berhasil menimbulkan kerusakan pada tubuh mengerikan sang ahli, dan pelepasan energi mereka menyebarkan pengaruh iblis ilahi. Semakin banyak bagian dunia yang mendapatkan nuansa berdarah saat mereka berubah menjadi bahan bakar yang menghasilkan sebagian besar mantra. Dunia juga beradaptasi dengan keberadaan kultivator lama. Hanya butuh beberapa gelombang serangan sebelum semua kemampuan berwarna merah darah menjadi ular raksasa membawa racun khusus yang membuat darah dan daging langsung meledak. Energi di negeri abadi sangat menginginkan iblis ilahi untuk menang sehingga menciptakan kemampuan yang dimaksudkan untuk pertempuran itu. Tidak ada serangan balik atau pertahanan yang bisa berhasil ketika seluruh dunia bekerja mati-matian untuk membunuh Anda. Bongkahan raksasa-raksasa itu meledak dan berubah menjadi awan berdarah sehingga pengaruh merah darahnya berubah menjadi lebih banyak bahan bakar. Iblis surgawi tidak bergerak sama sekali, tetapi ular-ular itu menangani situasinya untuknya. Kultivator tua itu menyerang ke depan dengan harapan bahwa tubuhnya akan mampu menahan kehancuran yang tiada henti itu. Namun keinginannya untuk bertarung lenyap ketika dia mendapati dirinya berlutut di depan lawannya. Kultivator tua itu telah berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Dia telah mendapatkan kembali bentuk manusianya, tetapi luka dan darah menutupi kulitnya akibat luka yang dideritanya selama penyerangan. Versi kecil dari ular berwarna merah darah telah menjadi rantai yang terjerat di anggota badan dan kepalanya untuk menekan gerakan dan kesadarannya. Dunia telah belajar cara mengurung seorang penggarap tahap cair dalam hitungan detik, dan yang terakhir bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya setelah dia akhirnya berlutut di depan iblis surgawi. Bagaimana ini adil? Kultivator tua itu berbisik, dan suaranya berusaha keras untuk menembus ular-ular yang terjerat di sekitar kepalanya. Bagaimana bisa kamu tidak mengakui irasionalitas dalam kekuatanmu? Tidak ada makhluk yang berada di atas yang lain karena hak kesulungan yang sederhana.
Tidak ada keberadaan yang begitu buta di peringkat ke-9, bisik iblis ilahi saat mata merahnya menyinari ahli di bawahnya. Kamu masih menganggap kekuatanku saat ini hanyalah keberuntungan. Bagaimana tidak? Kultivator tua itu mengutuk, dan ular-ular itu mengencangkan genggamannya ketika mereka merasakan suatu kekuatan merembes keluar dari kulit berdarah itu. Kamu benar-benar dapat mengendalikan semua kekuatan di dunia tanpa batas. Tidak ada yang akan menghentikanmu jika kamu menggunakannya untuk membantai hanya ahli peringkat 7. Tidak ada keadilan dalam hal itu. Menurutmu apa kesengsaraan itu? Iblis ilahi tertawa. Itu adalah ujian yang disesuaikan secara khusus untuk setiap keberadaan. Kultivator tua itu mengeluh. Mereka mengikuti aturan tepat yang bahkan mampu mengikat langit dan bumi. Mengapa kamu menganggap itu normal? Divine Demon tertawa, dan pengaruhnya meluas. Semakin banyak bagian dunia yang hancur hingga area di dekatnya berubah menjadi lubang besar yang terhubung dengan kehampaan. Namun, energi berwarna merah darah dengan cepat mengalir menuju bukaan dan membangun kembali struktur ruang, memberikan nuansa uniknya. Energinya tidak berhenti sampai di situ. Itu mendirikan serangkaian struktur seperti menara di atas lapisan merah darah baru yang memisahkan tanah abadi dari kehampaan. Bangunan-bangunan itu berbelok tajam ketika hendak mencapai iblis surgawi, dan mereka menyatu untuk berubah menjadi tahta gelap setelah tiba tepat di bawahnya. Divine Demon duduk dan membuka telapak tangannya. Energi mengalir di dalam genggamannya dan menciptakan secangkir penuh anggur. Pakar itu menyuarakan tawa puas setelah dia menyesap cairan berwarna merah darah itu. Senyuman lebar bahkan muncul di wajahnya saat menatap bentuk dunianya. Kami adalah monster, Divine Demon akhirnya menjelaskan. Saya tidak berbicara tentang tim saya. Mereka yang memulai perjalanan kultivasi menjadi monster segera setelah mereka lolos dari batasan fana mereka. Saya tidak akan berbicara tentang filsafat dengan keberadaan yang didorong oleh dunia, sang kultivator tua mendengus, tetapi iblis surgawi mengabaikannya. Kamu gagal melihat apa sebenarnya perjalanan kultivasi itu, iblis ilahi terkekeh sambil minum dari cangkirnya. Hanya kelompok lemah yang menuntut keadilan. Mereka yang dimaksudkan untuk mencapai puncak hanya menginginkan lebih banyak kekuatan yang cukup untuk berdiri di atas orang lain. Mudah bagimu untuk berbicara dari singgasanamu, jawab kultivator tua itu. Haruskah ini membenarkan kelemahanmu? Iblis surgawi tertawa sambil berdiri. Saya telah menderita, berjuang, dan mendapatkan seluruh kekuatan yang saya miliki saat ini. Ini tidak masuk akal dan jelas tidak adil. Tetapi itulah inti dari perjalanan kultivasi. Kami bukanlah sebuah organisasi. Kami bukanlah sebuah organisasi. Sekelompok ahli mencoba menciptakan taman bermain yang adil. Kami adalah monster di dalam dunia yang penuh dengan monster yang berjuang mencapai puncak. Iblis ilahi merentangkan tangannya. Dan cahaya merah darah semakin kuat hingga menciptakan layar halus yang mulai menggambarkan keseluruhan hidupnya. Kultivator tua itu merasa bisa melihatnya meskipun ular-ular itu menekan kekuatannya. Tetap saja, dia tidak perlu menonton pemandangan itu karena dia sudah mempelajarinya di langit. Sistemnya tidak wajar, teriak iblis ilahi. Anda tidak dapat membatasi kekuasaan, ambisi, dan tekad. Langit dan bumi berusaha menyeimbangkan potensi dan upaya, namun mereka gagal melihat kelemahan yang tak terhindarkan dalam rencana tersebut. Kultivator tua itu mengerang. Penindasan melahirkan iblis. Iblis ilahi tertawa, dan dunia tertawa bersamanya. Kelahiran pedang iblis bab 1959 potensi. Sangat mudah untuk mempertahankan sistem yang tidak adil dari posisi Anda, keluh kultivator tua itu. Bagaimana Anda bisa membenarkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang diperlakukan hanya sebagai umpan meriam oleh makhluk yang lebih kuat dari mereka? Bagaimana Anda bisa meminta mereka menerima ketidakadilan seperti itu ketika dunia membangunkan tahta untuk Anda? Divine Demon menyesap cangkirnya yang tampaknya tak berdasar. Senyumannya tidak pernah lepas dari wajahnya saat helaian energi berwarna merah darah mengalir ke pikirannya dan memberinya pengetahuan tentang topik yang sesuai dengan argumennya. Langit dan bumi menempatkan Noah Balvan ke dalam lingkungan yang dimaksudkan untuk menekannya, kata Divine Demon. Lihat dia sekarang. Bukankah dia salah satu kelemahan dalam sistem yang coba diabaikan oleh keadilanmu? Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sang kultivator tua mendengus. Xavier Elbas tidak lebih dari seorang kultivator yang penasaran di dunia yang penuh dengan monster, lanjut Divine Demon. Lihat dia sekarang. Bukankah dia bersama kita sebagai salah satu potensi ancaman baru bagi sistemmu? Segala sesuatu memiliki kekurangan, pembenaran kultivator tua itu. Kesempurnaan tidak mungkin ada di dunia ini. Sword Saint telah mengejar tujuan yang mustahil selama ribuan tahun, iblis ilahi tidak berhenti. Tekadnya telah memungkinkan dia untuk mengabaikan kekurangan di jalannya hingga puncak peringkat ke-8. Dan pengabdiannya telah menimbulkan luka mendalam pada keberadaan yang bahkan tidak dapat dia sentuh. Kultivator tua itu tetap diam pada saat itu. Dia tidak bisa membantah hal itu. Bahkan langit dan bumi tidak dapat memperkirakan bahwa jalur pedang akan memilih Sword Saint sebagai salah satu avatarnya.
Anda berbicara tentang kelemahan dalam sistem yang hampir sempurna. Tapi saya melihat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya yang disatukan oleh serangkaian hukuman, Divine Demon menjelaskan sambil menunjuk ke arah lawannya. Bukankah kamu juga menyukai mereka sebelum menyerahkan keberadaanmu? Kamu mungkin sudah mempunyai ide yang benar bahkan sebelum bergabung dengan penguasa. Tapi kekuatanmu membuktikan bagaimana kamu juga menerima keegoisan pada suatu saat. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia saat itu. Kultivator tua itu berkomentar. Sudah kubilang padamu bahwa kamu sudah mengetahui segalanya. Iblis ilahi tertawa. Keegoisan adalah hal yang wajar dan perlu dalam perjalanan kultivasi. Apakah Anda ingin menjadi orang suci? Dapatkan kekuatan lebih dari yang lain dan ubah sistemnya. Jangan gunakan ide Anda untuk membenarkan kelemahan Anda. Langit dan bumi, kultivator itu mencoba berbicara. Tetapi ular berwarna merah darah itu mengencangkan cengkeramannya lagi di kepalanya dan membungkamnya. Langit dan bumi seperti aku, Nuh, Xavier, dan semua eksistensi lain yang telah mendekati tingkatan dewa, iblis-iblis mendengus sambil berbalik untuk menyentuh tahta. Mereka hanya berada di depan kita untuk saat ini. Singgasana dan banyak menara hancur menjadi hujan pecahan berwarna merah darah yang berterbangan di dalam sosok iblis-iblis. Sifat dunianya sederhana namun mendalam. Nafas telah menunjuknya sebagai pewaris kekuatannya. Dia adalah putra mahkota dari sebuah pesawat yang masih memiliki seorang raja. Kultivator tua tidak pernah memahami bagian itu dan ular berwarna merah darah di sekitarnya menghalanginya untuk menyaksikan pemandangan itu. Pemandangan tahta memasuki sosok iblis surgawi mungkin telah mengungkapkan sesuatu, tapi dia kehilangan kesempatan itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kultivator tua itu bertanya. Langit dan bumi akan memburumu. Mereka tidak akan menyerah pada kekuatanmu. Apa bedanya dengan sebelumnya? Divine Demon tertawa sebelum menjentikkan jarinya. Ular berwarna merah darah menusuk taringnya pada kultivator dan melepaskan kekuatan berbisa mereka di dalam dunianya. Semuanya hancur dalam hitungan detik, dan ahlinya segera berubah menjadi debu yang tersebar di antara warna putih. Iblis ilahi tidak menoleh untuk menyaksikan kejadian itu. Dia bahkan tidak merasa khawatir tentang kemungkinan kebangkitan. Dia melirik ke langit untuk menunjukkan seringai yang menantang, dan intensitas cahaya merah darahnya semakin meningkat saat dia memikirkan tentang pertempuran yang akan datang. Dia hampir lupa betapa menyenangkannya perjalanan kultivasi. Raja Elbas mengikuti wanita tampak muda di tengah badai. Dia tidak seperti teman-temannya. Dia telah mengaktifkan sensor yang dimaksudkan untuk memeriksa lawannya, tetapi benda yang tertulis di tubuhnya tampaknya tidak dapat mengetahui apapun tentang lawannya. Hasil itu tidak mengejutkan Raja Elbas, apalagi dia telah meminta lawan yang bukan orang yang kasar. Dia membutuhkan lebih dari sekedar pertukaran kemampuan untuk menyempurnakan jalannya, dan hanya sesama ahli yang bisa menyediakannya. Keduanya terbang melintasi badai hukum yang kacau untuk sementara waktu, namun wanita itu akhirnya berhenti. Raja Elbas menirunya sambil mengeluarkan senjata peringkat kuasi 9 yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki beberapa item bertuliskan peringkat 9 yang tepat di antara senjata tersebut. Tetapi lawannya tidak bereaksi terhadap unjuk kekuatan itu. Dia bahkan tidak memperluas kesadarannya untuk memeriksa rangkaian peralatan emas yang muncul di sekitarnya. Raja Elbas tidak menyerang, tetapi situasinya menjadi canggung seiring berjalannya waktu. Wanita itu bahkan tidak menoleh ke arahnya. Dia tetap berada di antara badai saat rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin. Saya lebih suka bertarung secara nyata, Raja Elbas mengumumkan. Membunuhmu seperti ini tidak akan membawa manfaat apapun bagi keberadaanku. Kesombongan murni mengalir dari sosok Raja Elbas dan meresap ke dalam kata-kata yang menyebar di area tersebut. Dia memperlakukan ahli tahap cair itu hanya sebagai batu loncatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keberadaannya, dan lawannya hanya perlu mendengar pengumumannya untuk memahami hal itu. Langit dan bumi dulu sangat menghormatimu, wanita itu berbisik tanpa berbalik, dan suaranya menembus badai untuk mencapai kesadaran Raja Elbas yang terbuka. Sayang sekali kamu harus bersatu dengan orang bodoh yang tidak punya otak seperti itu. Sanjungan palsumu tidak akan berhasil padaku, Raja Elbas menjelaskan sambil memotong gelombang mental yang menyentuh suaranya. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan sifat suaranya dariku? Tolong, wanita itu terkikik sambil menoleh ke arah lawannya. Kamu bahkan tidak akan mampu membangkitkan minat langit dan bumi jika kamu tidak dapat menemukan sesuatu yang begitu jelas. Tawa kultivator menciptakan gelombang suara yang mencoba mempengaruhi kesadaran Raja Elbas. Pengaruh tak terlihat mereka mengubah gelombang mental tersebut dan memaksa sang ahli untuk memotongnya. Namun sebuah bola emas akhirnya muncul di telapak tangannya dan tersebar di antara pikiran-pikiran itu. Kesadaran Raja Elbas memperoleh corak keemasan yang memancarkan aura unik. Sepertinya tidak ada yang berubah pada strukturnya, tapi mata wanita itu membelalak saat dia merasakan sifat barunya. Cobalah bicara, perintah Raja Elbas sambil mengambil lebih banyak bola yang hampir sama dengan yang pertama. Saya yakin saya perlu sedikit mengubah komposisi perisainya. Wanita itu tersenyum melihat pemandangan itu,
tapi desahan tak berdaya akhirnya keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan yang memenuhi kesadaran Raja Elbas bersinar ketika suara itu mencapainya, dan beberapa gelombang mental segera mulai berubah. Aku tahu itu, Raja Elbas mengumumkan sambil memotong gelombang mental itu dan memilih salah satu bola di sekitarnya. Diam sebentar, yang ini pasti sempurna. Wanita itu menggelengkan kepalanya saat dia melihat Raja Elbas menggunakan benda lain untuk membuat perisai baru di sekitar kesadarannya. Dia dapat segera melihat bagaimana perlindungan baru itu sesempurna yang dikatakan oleh kultivator. Dia berhasil melawan pengaruh pasifnya setelah mendengarkannya kurang dari 1 menit. Kamu benar-benar memiliki potensi untuk mengatasi puncak arsitek ilahi. Wanita itu menghela nafas lagi, dan ekspresi Raja Elbas menjadi dingin begitu dia mendengar kata-kata itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1960 upaya. Pada awalnya, Raja Elbas yakin salah dengar. Tentu saja, dia tidak benar-benar mengira telinganya bisa menipunya, tapi perisai di sekitar kesadarannya tidak bisa berfungsi dan mengubah kata-kata yang sampai ke pikirannya. Pemeriksaan kedua menunjukkan bahwa perisainya tidak mempengaruhi kata-kata wanita itu. Dia benar-benar menyuarakan nama yang jelas pernah didengar Raja Elbas selama dia tinggal di tanah fana. Dia akan malu atas ketidaktahuannya jika dia tidak mengetahui tentang ahli yang menyandang gelar ahli prasasti terbaik di dunia sebelum dia menjadi terkenal. Namun, masih ada misteri di baliknya. Negeri abadi sangat luas dan memiliki banyak tanah fana yang terhubung ke langitnya. Ahli yang berbeda dapat memperoleh gelar yang sama jika mereka mempunyai undang-undang yang serupa. Wanita itu tetap diam ketika sudut mulut melengkung ke atas. Dia sepertinya tahu apa yang terjadi dalam pikiran Raja Elbas. Dia bisa melihat rasa ingin tahunya mencoba mengambil alih tindakannya. Itu dia, wanita itu akhirnya mengungkapkan. Sungguh suatu kebetulan bahwa tanah fana yang sama telah melahirkan 2 ahli prasasti paling berbakat yang pernah ada di dunia. Atau itu terjadi dengan sengaja, Raja Elbas menambahkan, dan senyuman di wajah wanita itu melebar ketika kata-kata itu sampai padanya. Kamu memahami sistemnya lebih baik daripada temanmu, puji wanita itu. Bahkan Noah Balvan tidak bisa memberikan penjelasan lengkap atas intuisi tajamnya, tapi kamu berbeda. Aku yang terbaik, Raja Elbas mengumumkan. Bisa saja, wanita itu merujuk sambil mengarahkan tangan ke langit. Langit dan bumi bisa saja mengajarkanmu metode prasasti yang diyakini dunia akan hilang sepanjang zaman. Kesombongan dan keingintahuanmu yang tulus bisa saja membawa bidang prasasti melampaui apa yang bisa dicapai oleh arsitek ilahi. Tapi kamu telah memutuskan untuk mencemari keberadaanmu dengan pemberontakan. Pikiran, saya telah menemukan jalan yang bahkan langit dan bumi takut untuk mendekat, cibir Raja Elbas. Kamu tidak bisa menipuku dengan gambaranmu. Itu tidak bohong, wanita itu terkekeh sambil menurunkan lengannya untuk mengarahkannya ke lingkaran emas yang menutupi kesadaran Raja Elbas. Perisaimu tidak bereaksi kan? Aku tidak mencoba menipumu. Aku sangat percaya pada apa yang aku katakan. Itu tidak berarti itu benar, kata Raja Elbas. Wanita itu memutar matanya sebelum menjawab. Itu mungkin tidak benar, tapi ini adalah evaluasi paling akurat yang bisa Anda dapatkan di dunia ini. Saya masih memiliki penguasa langit di belakang saya. Raja Elbas mendengus. Dia tidak mengambil hati komentarnya, tapi pasti ada kebenaran di dalamnya, dan dia tahu alasannya. Kota orangnya telah mengajarinya banyak hal, jadi dia bisa menebak bagaimana langit bisa memberinya lebih banyak hal. Saya hanya perlu berhasil dalam perjalanan saya untuk membuktikan bahwa Anda salah, bukan? Raja Elbas akhirnya bertanya sambil mengeluarkan bola emas seperti jeli itu. Tolong, jadilah tikus percobaan yang baik dan bantu aku mencapai peringkat ke-9. Jalan yang berdiri di sana merupakan perwujudan bentuk energi tertinggi, komentar wanita itu ketika dia melihat bola emas itu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa langit dan bumi tidak melewati nafas? Karena mereka adalah orang-orang biadab yang bodoh, ejek Raja Elbas. Jangan bicara seperti ini, wanita itu menghela nafas kesal. Penghinaan ini tidak pantas untukmu. Ayolah, kamu adalah ahli prasasti yang luar biasa. Mengapa langit dan bumi memilih nafas bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke energi yang lebih tinggi? Mereka tidak bisa, Raja Elbas segera menjawab. Versi superior dari hukum chaos adalah materi di sekitar kita. Mereka tidak bertambah kuat namun hanya berubah bentuk. Langit dan bumi membuat keberadaan mereka begitu berantakan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan akses ke bentuk unsur lain dari energi yang lebih tinggi. Aku bilang, mereka adalah orang-orang biadab yang tidak tahu apa-apa. Alis wanita itu terangkat karena terkejut, tapi dia dengan cepat menyembunyikan reaksi itu. Dia tidak menyangka penjelasan Raja Elbas begitu detail, tetapi dia merasa terhibur karena kenyataan bahwa dia melewatkan sesuatu. Mereka masih bisa membuat versi avatar yang lebih kuat dengan memilih makna spesifik dari keberadaan mereka dan mengembangkannya, wanita itu menjelaskan. Kita akan menemukannya di langit kan? Raja Elbas menebak itu adalah hal paling alami di dunia.
Langit dan bumi seharusnya tidak dapat membagi keberadaannya dan meningkatkan beberapa aspeknya dimanapun. Mereka membutuhkan langit untuk melakukan itu. Wanita itu benar-benar merasa takjub sekarang. Raja Elbas belum pernah melihat bagian dalam langit, tapi dia sudah menebak sifat penjaganya. Kamu benar, wanita itu mengungkapkan. Langit memang memiliki avatar yang terbuat dari energi yang lebih tinggi. Mengapa kamu memberitahuku ini? Raja Elbas mengerang sambil menggaruk sisi kepalanya. Sekarang aku sangat ingin mempelajarinya. Kamu tidak boleh meremehkan rasa ingin tahu seorang pria. Raja Elbas mengeluarkan segumpal api emas dari cincin luar angkasanya dan mengotak-atiknya selama beberapa detik. Api tersebut berbentuk percikan api yang membesar dan melahirkan boneka mirip avatar langit dan bumi yang bergerak. Satu-satunya perbedaan adalah ciptaannya tidak memiliki sifat yang sama. Mereka seperti ini kan? Raja Elbas bertanya saat semburat kegembiraan terpancar di matanya. Abaikan kelemahan yang jelas dan elemen yang berbeda. Mereka memang seperti itu, kata wanita itu. Tetapi lingkaran emas yang mengelilingi kesadaran Raja Elbas bergetar ketika kata-kata itu mencapainya. Menjengkelkan kalau berbohong, desah Raja Elbas sebelum melambaikan tangannya dan mengubah bonekanya menjadi api yang menyatu dengan tubuhnya. Sepertinya aku harus mencapai langit untuk mempelajarinya. Yah, itulah rencana awal. Kamu tidak akan bisa mencapai langit, wanita itu dengan cepat membantah. Jalanmu tidak mempunyai solusi. Bahkan langit dan bumi pun tidak dapat mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri, dan mereka memiliki akses ke lebih banyak metode prasasti. Sword Saint memberitahuku bagaimana seorang kultivator mengatakan sesuatu yang mirip dengannya sebelum terobosannya, Raja Elbas berkata sebelum merentangkan tangannya dan melihat ke langit. Anda harus tahu bahwa potensi kita sudah melampaui batas. Keingintahuan Raja Elbas semakin meningkat saat auranya menyebar ke seluruh dunia. Seluruh sosoknya mulai mengeluarkan cahaya keemasan saat api merembes keluar dari kulitnya. Tingkat kultivasinya bahkan tampak siap untuk melangkah ke peringkat ke-9, tetapi itu turun sedikit. Entitas yang melewati langit, dengarkan kata-kataku. Raja Elbas mengumumkan saat apinya mulai mengungkapkan dedikasinya di bidang prasasti. Tataplah keberadaanku dan rasakan pengabdianku. Banyak benda bertulis di sekitar Raja Elbas mulai bergetar dan menggemakan perasaannya. Mereka meningkatkan jangkauan auranya dan membuatnya menembus badai di atasnya. Nyala apinya membentang ke arah langit saat dia mencoba menarik perhatian jalan setapak yang melewati tanah abadi. Wanita itu mundur beberapa langkah sebelum melirik ke langit. Dia tidak percaya bahwa Raja Elbas mencoba meniru Sword Saint. Aura yang tersebar di lingkungan juga memiliki perasaan khusyuk. Dia benar-benar berpikir bahwa undang-undang akan segera mulai berlaku. Namun, tidak ada yang terjadi seiring berjalannya waktu. Langit tetap diam, dan dunia tidak menjawab. Raja Elbas tetap dalam posisi itu untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya menyerah dan menarik kembali auranya. Aku harus mencobanya, Raja Elbas menggelengkan kepalanya sebelum mengarahkan pandangannya kembali pada wanita itu. Sekarang, apa yang kamu katakan tentang arsitek ilahi?